Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1382. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Siapa yang telah menghancurkan lautan Dewa Iblis kacauan saya? Dan juga saya ingat sepertinya ada pasukan Adil yang ditempatkan di jurang ini, kan? Kata Leluhur Iblis Abis. Dia tiba-tiba merutkan kening dan berkata, "Ya benar leluhur, di sini memang dikatakan ada stasiun dari tentara Adil. Bawahan akan menangkap mereka kapan saja jika leluhur memintanya," kata Patriark Abis. Dia berkata dengan tergesa-gesa. Tentara Adil diam-diam menentang Leluhur Iblis Abis. Di jurang maut ini terdapat stasiun tentara Adil, namun itu terletak di sisi lain jurang. Lokasi umum stasiun lawan telah ditemukan oleh Patriark Abis. Mungkinkah yang mengobrak-ngabrik lautan Dewa Iblis kacauanku itu benar-benar adalah orang-orang dari tentara Adil? Namun tidak peduli apa, Patriark Abis, bawa api Iblis Supreme dan Raja Iblis Hitam. Dan setelah kalian menjelajahi jurang maut ini, segera pergi ke stasiun tentara Adil itu. Pastikan untuk menangkap semua orang di stasiun itu. Cari tahu situasinya dan lihat apakah itu ada hubungannya dengan lautan Dewa Iblis kacauanku, kata Leluhur Iblis Abis. Dia menyipitkan matanya. Leluhur Iblis Abis berpikir karena pihak lain masuk ke jurang maut ini, pasti ada cara untuk bisa bertahan hidup. Orang biasa tidak akan bisa memasuki tempat ini sama sekali. Dan stasiun tentara Adil itu adalah tempat yang terbaik untuk bersembunyi. Pihak lain kemungkinan besar bersembunyi di stasiun tentara Adil itu. Mata Leluhur Iblis Abis terlihat dingin dan dia merutkan kening. Meskipun saya tidak tahu apa tujuan dari Xiaoyao Supreme, namun saya merasa bahwa mulai sekarang semua ras tidak akan lagi damai. Dan sebelum umat manusia benar-benar dapat berperang, bahaya tersembunyi dari tentara Adil harus dihilangkan secara langsung. Tidak diperbolehkan ada kekuatan pemberontak yang tersembunyi di dalam dunia iblisku, kata Leluhur Iblis Abis. Ya, baik leluhur. Api Iblis Supreme, Patriark Abis, dan juga Raja Iblis Hitam segera berlutut dengan satu kaki. Kalau begitu, aku akan pergi dulu. Tunggu aku, Xiaoyao Supreme, kata Leluhur Iblis Abis. Dia meraung dan marah, dan tanpa berpikir untuk berkata terlalu banyak, dia seketika melangkah keluar dalam sekejap. Dan dengan keras sosoknya menghilang tepat di ujung langit tanpa jejak sedikit pun. Dia tidak menyia-nyiakan waktu sedikit pun. Kalian berdua ikuti aku dan pastikan untuk menjelajahi area terakhir yang belum pernah dijelajahi oleh nenek moyang sebelumnya, kata Patriark Abis. Dia berkata dengan suara yang dingin dan lalu dengan cepat bergerak maju bersama dengan api Iblis Supreme dan juga Raja Iblis Hitam. Di depan jurang sungai yang panjang, melihat energi iblis yang sangat besar akan menyebar ke tempat mereka berada. Tiba-tiba Kincen dan yang lainnya mendengar suara gemuruh yang samar, dan kemudian energi iblis yang tak ada habisnya tiba-tiba menghilang sepenuhnya. Hanya sekelompok orang Kincen yang tersisa saling memandang di sana. Leluhur Iblis Abis, auranya telah hilang, kata Molly. Dia dan yang lainnya tampak kaget dan bingung melihat bahwa mereka akan segera diekspos. Namun siapa yang tahu bahwa di saat-saat terakhir Leluhur Iblis Abis akan langsung pergi begitu saja. Ini merupakan kejutan yang tidak terduga bagi mereka. Bukankah Leluhur Iblis Abis? Apakah Leluhur Iblis Abis memiliki konspirasi? Kata Raja Iblis Api Merah. Dia merutkan kening dan berkata dengan bingung. Ini sepertinya tidak seperti itu. Leluhur Iblis Luo berkata dengan suara yang dalam. Dengan kekuatan Leluhur Iblis Abis, inilah saatnya untuk ini tidak perlu ada konspirasi apapun. Ini Raja Iblis Api Merah juga merutkan kening. Apakah kamu tidak mendengar apa yang sepertinya diteriakkan oleh Leluhur Iblis Abis sebelumnya? Kata Molly. Dia berkata dengan suara yang dalam. Xiaoyao Supreme apa? Leluhur Iblis Luo merutkan kening. Dia sepertinya juga mendengar teriakan Iblis Abis sebelumnya. Saat ini Kincen yang berdiri di sampingnya tiba-tiba berkata, "Itu Xiaoyao Supreme." Xiaoyao Supreme, siapa itu?
Kata Lord Beast Luo, dia merutkan kening. Xiaoyao Supreme adalah pemimpin umat manusia. Dia tampaknya adalah orang kuat, tingkat Supreme yang memimpin umat manusia untuk melawan leluhur iblis abis. Setidaknya dia juga merupakan orang kuat tertinggi tingkat Supreme. Kata Molly, dia merutkan kening dan lalu menatap Qin Chen. Mungkinkah orang ini memasuki dunia iblis dan datang untuk membantumu? Mendengar itu, Qin Chen juga merutkan kening. Dia juga mendengar raungan dari leluhur iblis abis sebelumnya, dan langsung mengerti bahwa Xiaoyao Supreme pasti merasakan sesuatu dan telah menebak sesuatu. Jadi Xiaoyao Supreme seketika mengambil tindakan yang langsung memaksa leluhur iblis abis untuk pergi mendukung ras iblis. Namun Qin Chen penasaran dengan apa yang dilakukan oleh Xiaoyao Supreme sehingga memaksa leluhur iblis abis untuk pergi. Terlepas dari hal-hal lain, prioritas utama adalah kita harus pergi dari sini sesegera mungkin. Menurutmu, apakah kita akan aman hanya karena leluhur iblis abis telah pergi, kan? Kata Qin Chen, dia berkata dengan suara yang dalam. Hati semua orang pun seketika membeku. Memang benar, meskipun leluhur iblis abis telah pergi, namun krisis masih belum terselesaikan. Jika leluhur iblis abis benar-benar meragukan mereka di dunia iblis ini, bahkan jika orang lain tidak hadir, dia masih memiliki kekuatan yang cukup untuk menargetkan mereka. Kekuatan yang dapat dimobilisasi oleh leluhur iblis abis di dunia iblis terlalu menakutkan. Setelah kata-kata ini jatuh, semua orang merasa samar-samar di langit yang jauh. Seolah-olah ada suara yang maha tinggi mendekat dengan cepat. Ada juga kekuatan tertinggi. Tidak, itu adalah aura dari jurang erosi Supreme. Kata Lord of the Abyss, dia tiba-tiba mengurutkan kening dan berbicara. Jurang erosi Supreme, apakah kamu yakin? Kata Molly, dia dan yang lainnya terkejut dan ekspresi mereka langsung menjadi gelap. Jurang erosi Supreme, apakah dia sangat kuat? Kata Qin Chen, dia menoleh dan mengurutkan kening. Lalu bagaimana menurutmu? Kata Molly, dia berkata dengan wajah jelek. Jurang erosi Supreme adalah patriark klan iblis abis saat ini. Level dia bahkan mungkin lebih kuat. Jika kita diincar olehnya, itu hampir sama bagusnya dengan diincar oleh leluhur iblis abis. Kata Molly, jurang erosi Supreme telah menjadi patriark klan iblis abis. Kata Lord of the Abyss, dia berkata dengan kaget. Molly tiba-tiba merutkan kening dan melihatnya. Kamu tidak tahu? Yah, aku lupa. Kamu telah terjebak selama bertahun-tahun. Jadi wajar jika kamu tidak mengetahuinya. Jurang erosi Supreme sekarang adalah patriark klan iblis abis dan bisa menjadi dianggap sebagai patriark klan iblis abis selanjutnya. Apakah kamu yakin? Apakah persepsimu tidak salah? Ya, itu tidak salah lagi. Saya sangat akrab dengan aura jurang erosi Supreme. Dia adalah tangan kanan dari leluhur saat itu. Tetapi dari segi status, jurang erosi Supreme lebih rendah daripada saya. Namun saya tidak menyangka bahwa kini dia telah menjadi patriark klan iblis abis. Kata Lord of the Abyss, dia menghela napas dalam. Saat itu Lord of the Abyss, jika dirinya tidak terjebak di dunia bawah dan terjebak di lautan guntur di benua Tianwu, dirinya lah yang mungkin akan menjadi patriark klan iblis abis selanjutnya. Jika itu benar-benar adalah jurang erosi Supreme, maka itu akan merepotkan. Ekspresi semua orang tiba-tiba berubah jelek. Patriark klan iblis abis itu pasti tidak sesederhana dalam hal kekuatan. Benar saja, leluhur iblis abis tidak akan pernah membiarkan mereka pergi dengan damai. Di belakang ada sungai jurang yang panjang, dan di depan ada ahli tingkat Supreme, patriark abis, yang akan mendekat. Meskipun leluhur iblis abis telah pergi, tetapi ini merupakan masih jalan buntu. Liar pergi ke suatu tempat, mungkin ada peluang untuk bisa bertahan hidup di tempat itu. Kata Raja Iblis Api Merah. Tiba-tiba Raja Iblis Api Merah sepertinya memikirkan sesuatu dan lalu berkata dengan suara yang dalam dengan cahaya yang mekar di matanya. Maksudmu, di mana tentara adil ditempatkan? Kata Molly, matanya berbinar dan dia juga menunjukkan kegembiraan. Yah, bagaimana aku bisa melupakan tempat itu? Kata Molly, dia terkejut. Di mana tentara adil ditempatkan? Kata Qin Chen, dia segera menoleh dan sedikit mengernyit. Qin Chen, ada tempat misterius di jurang maut ini, dan tempat misterius itu adalah tempat pasukan adil dunia iblis ditempatkan. Kata Molly, matanya berbinar. Dan tempat misterius itu sangat berbahaya, bahkan beberapa makhluk Supreme di bawah komando iblis tidak akan berani masuk dengan gabah. Selama kita bisa menemukan pasukan tentara adil itu, maka kita bisa membiarkan mereka membawa kita ke tempat aman di jurang maut ini.
Ya, itu benar. Tentara adil adalah sekelompok pemberontak iblis yang berperang melawan leluhur iblis abis. Jika mereka dapat bertahan hidup di dunia iblis ini, mereka harus memiliki metode dan tempat pengasingan mereka sendiri. Wajah Raja Iblis Api Merah saat ini juga menunjukkan ekspresi ekstasi. Ya, selama kita bisa menemukan tentara adil, maka kita bisa bersembunyi di dunia iblis ini. Karena sebelumnya leluhur iblis abis menekan mereka terlalu keras, mereka pun akhirnya melupakan masalah ini. Namun sekarang setelah mereka sadar kembali, mereka semua seketika melihat secercah harapan. Tentara adil dikabarkan berada di bawah komando Putri Iblis Lian Xinluo. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan Chen Sisi, gumam Qin Chen. Matanya bersinar dengan cahaya dingin dan dia berkata dengan suara yang dalam. Lalu tunggu apa lagi? Ayo cepat pergi, kata Qin Chen. Oke, ayo segera berangkat. Aku ingat anggota tentara adil seharusnya berada di Laut Bunga Kekosongan, kata Molly. Dia berkata dengan suara yang dalam. Suara melesat. Beberapa orang itu pun segera pergi dengan cepat sebelum Api Iblis Supreme dan yang lainnya menyusul. Dan ketika Qin Chen dan yang lainnya telah pergi dari sini, sesaat kemudian, boom, ada ledakan. 3 aura menakutkan seketika datang ke sini. Segera cari di sekitar dan jangan biarkan siapapun pergi dari sini, teriak Patriark Abis. Dia berteriak dengan tajam. Yah, baik, kata Api Iblis Supreme dan Raja Iblis Hitam. Mereka berteriak dingin dan terbang ke kedua sisi. Sedangkan Patriark Abis, dia duduk di tengah dengan kekuatannya. Tidak ada orang lain yang bisa melarikan diri darinya kecuali mereka adalah orang kuat seperti Xiaoyong Supreme. Api Iblis Supreme dan Raja Iblis Hitam dipimpin oleh Patriark Abis terus mencari. 1 jam, 2 jam. Butuh setengah hari, mereka baru saja selesai menjelajahi seluruh area sekitarnya. Api Iblis Supreme dan Raja Iblis Hitam kembali ke Patriark Abis. Wajah mereka pucat dan mereka menggelengkan kepala pada saat yang bersamaan. Tuan Patriark Abis, kami belum menemukan jejak apapun. Tidak ada seorang pun di sini, kata Api Iblis Supreme dan Raja Iblis Hitam. Mereka berdua memberi hormat secara bersamaan. Kosong, kata jurang erupsi Supreme atau Patriark Abis itu. Dia merutkan kening. Ayo pergi, lalu pergi ke lautan bunga kehampaan, kata Patriark Abis. Matanya berkilat dan dia menus dingin. Dan lalu dengan keras dia langsung pergi bersama Api Iblis Supreme dan Raja Iblis Hitam. Sementara pada saat ini di dalam kehampaan misterius di lokasi lain di dalam jurang, bunga kehampaan yang tak terhitung jumlahnya bermekaran seperti lautan. Inilah tempat yang disebut lautan bunga kehampaan, salah satu tempat berbahaya di jurang maut. Tempat ini sesuai dengan namanya, memiliki banyak sekali bunga. Ada banyak sekali bunga ajaib yang bermekaran. Namun bunga ajaib ini bukanlah bunga ajaib biasa, melainkan bunga luar angkasa yang dibentuk oleh kekuatan luar angkasa jurang yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun yang tak terhitung. Setiap bunga ajaib mengandung kekuatan luar angkasa khusus. Siapapun yang masuk dan gabah akan langsung dicekik oleh bunga luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya itu, dan kemudian berubah menjadi abu dan tidak ada tulang yang akan tersisa. Oleh karena itu, ini adalah tempat yang sangat menakutkan dan juga berbahaya di dalam jurang maut. Tanah jurang maut itu sendiri sangat berbahaya, tidak dapat diakses sepanjang tahun. Bahkan jika ahli Tianjun yang kuat masuk dengan gabah, maka sulit untuk bisa melarikan diri. Adapun ahli Supreme, itu Anda harus berhati-hati, apalagi lautan bunga yang hampa ini. Seiring berjalannya waktu, lautan bunga yang hampa ini menjadi tempat yang dihindari oleh semua orang. Dan kebanyakan orang tidak akan datang kecuali benar-benar diperlukan. Namun di lautan bunga ini ada sekelompok iblis khusus yang nampak bersembunyi. Itu adalah tentara adil. Tentara adil menduduki tempat ini karena mereka tidak punya jalan keluar. Mereka terus-menerus diburu oleh bawahan leluhur iblis abis. Dan mereka hanya bisa bersembunyi di beberapa tempat yang sangat berbahaya. Karena semakin berbahaya tempat itu, maka akan semakin aman bagi mereka. Dan mereka dapat menghindari serangan dan pembunuhan oleh beberapa iblis kuat bawahan iblis abis. Untuk mengepung dan menekan pasukan adil, banyak kekuatan iblis menderita kerugian besar. Setiap kali ada pengepungan dan penindasan skala besar, kekuatan iblis akan memasuki beberapa daerah berbahaya dan memicu krisis fatal yang khusus. Akibatnya banyak ras iblis menderita kerugian besar dan harus mundur. Tentu saja meskipun demikian, tentara adil tidak juga senang karena setiap kali mereka dikepung dan tindas, mereka akan kehilangan banyak pasukannya. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya,
ruang hidup tentara adil menjadi semakin kecil. Saat ini di lautan bunga yang hampa, bunga luar angkasa besar yang tak terhitung jumlahnya bermekaran dan mengeluarkan riak luar angkasa yang menakutkan. Riak ini membawa niat membunuh yang mematikan dan berlama-lama di dalam kehampaan. Sekali dipicu maka itu akan memicu niat membunuh di dalam kehampaan. Bunga kehampaan ini ukurannya bervariasi. Ada yang sebesar gunung dan ada pula yang sekecil semut. Namun berapapun ukurannya, semuanya mengandung niat membunuh yang mengerikan dan sangat menakutkan. Dan di suatu tempat di lautan bunga yang hampa ini, ada sebuah pecahan ruang. Di dalam pecahan ruang ini, ada banyak orang dari klan iblis yang nampak tinggal di sini. Disinilah anggota klan tentara adil yang dipimpin oleh ahli yang ada di sana. Ahli ini bernama Kongmo Supreme. Dia merupakan patriark dari klan iblis langit atau disebut juga klan iblis Kongmo. Kongmo Supreme itu adalah ahli supreme yang diwarisi dari zaman kuno. Orang ini juga dapat dianggap sebagai sosok spiritual dalam pasukan adil klan iblis dan pemimpin klan iblis langit dari klan iblis. Pada saat itu, Leluhur Iblis Abis menarik klan kegelapan dan banyak ras di antara klan iblis yang berperang melawannya. Dan klan iblis langit atau klan iblis Kongmo ini adalah salah satunya. Untuk melawan Leluhur Iblis Abis dan menegakkan keadilan, klan iblis Kongmo dimobilisasi secara keseluruhan dan bergabung dengan tentara adil. Namun selama bertahun-tahun pasukan yang adil terus-menerus diburu oleh bawahan Leluhur Iblis Abis, mengakibatkan banyak korban jiwa dari zaman kuno hingga sekarang. Tidak ada yang tahu berapa banyak orang kuat yang telah jatuh. Dan karena Leluhur Iblis Abis menjadi semakin lebih kuat setelah bertahun-tahun, ruang hidup pasukan adil dari klan iblis menjadi semakin mengecil. Beberapa orang kuat telah menyebar dan mengintai di seluruh dunia iblis dan kelompok orang mereka sendiri. Untuk menemukan tempat untuk bisa bertahan hidup, anggota pasukan adil klan iblis menjelajahi banyak tempat berbahaya di dunia iblis, dan jurang maut secara alami menjadi salah satu tujuan mereka. Untuk menjelajahi tempat ini, Kongmo Supreme menghabiskan waktu yang tak terhitung jumlahnya, menggunakan bakat klan iblis langitnya. Banyak orang meninggal dan dia terluka beberapa kali sebelum pada akhirnya dia dapat menemukan pecahan ruang yang cocok untuk bersembunyi di lautan bunga kehampaan ini. Setelah ribuan tahun, pada saat itu klan iblis langit dianggap sebagai ras teratas di antara klan iblis dengan ratusan juta anggotanya. Namun setelah ribuan tahun sekarang hanya tersisa ratusan ribu orang. Karena ada banyak korban jiwa, anggota klan yang tak terhitung jumlahnya tewas di dalam pertempuran melawan Leluhur Iblis Abis dan tewas dalam pertempuran itu, dan pada akhirnya hanya orang-orang kuat inilah yang selamat. Kali ini tempat ini sudah menjadi berbahaya, namun jika dia ingin berpindah tempat beberapa kali lagi, mungkin dia tidak akan memiliki siapapun lagi di bawah komandonya. Namun kecuali dirinya pergi ke base camp tentara adil, hanya di base camp itulah mereka bisa bertahan hidup. Tetapi untuk saat ini, mereka tidak bisa pergi ke sana. Hal itu pun membuat patriark klan Kongmo, yaitu Suan Kong Supreme, semakin khawatir akhir-akhir ini. Karena sepertinya dia merasakan ada tanda-tanda tindakan bawahan Leluhur Iblis Abis di lautan bunga kehampaan ini baru-baru ini, yang membuatnya khawatir. Karena jika ini terus berlanjut, maka dia harus mencari cara untuk berbintah tempat lagi. Tetapi kemana dia bisa pergi? Bahkan jika dia pergi ke markas tentara adil, dia harus melewati banyak tempat. Dan dengan tingkat kultivasinya saat ini, dan begitu banyak orang di bawah komandonya, dia tidak berani mengambil resiko ini. Pada saat ini banyak master iblis dari klan Kongmo nampak berjaga di luar, dan juga ada yang berjaga di dalam. Nampak mereka sangat berhati-hati, karena mereka dapat merasakan bahwa ada aura klan iblis yang sedang mendekat. Di masa lalu, kita sangat mulia di bawah kepemimpinan Dewa Iblis. Semua ras menyerah, semua surga disembah, di alam semesta dan di semua alam, ras iblis saya dihormati. Kemudian, Dewa Iblis berubah menjadi Dao, dan di bawah kepemimpinan Putri, saya diintimidasi oleh semua ras. Tetapi sekarang, kata Suan Kong Supreme itu, dia berkata dengan dingin, "Ayah, kamu mengatakan ini lagi." Kata seseorang terlihat dari gunung suci kuno, seorang gadis iblis berjalan keluar dengan ketidakberdayaan. Kita belum pernah mengalami ini. Ayah, sekarang kita dikepung dan dibunuh dari mana-mana dan kita tidak bisa meninggalkan jurang maut ini. Kata putri dari Suan Kong Supreme itu, ya ini adalah putrinya. Putrinya ini lahir kurang dari 1 juta tahun yang lalu untuk melanjutkan keturunan dan mewarisi klan iblis Kongmo-nya. Ahli Supreme
Xuan Kong Supreme itu melahirkan seorang putri lagi selama bertahun-tahun dan dia menetap di lautan bunga kehampaan ini setelah semua kerabat di sekitarnya tewas dalam pertempuran. Karena dia adalah putrinya, dia secara alami memiliki kualifikasi yang baik berbicara di depannya. Usia putrinya itu kurang dari 1 juta tahun dan sekarang putrinya itu telah mencapai tahap akhir Tianjun. Tetapi putrinya itu tidak pernah meninggalkan jurang maut ini. Putrinya ini tumbuh besar di lautan bunga kehampaan ini. Satu-satunya di saat dia meninggalkan lautan bunga kehampaan beberapa kali itu adalah ketika putrinya mengalami di jurang maut. Dan dia bahkan belum pernah memasuki alam iblis Dewa Meteor. Dia tidak tahu dunia luar dan dia hanya tahu tentang lautan bunga kehampaan ini karena mereka selalu bersembunyi di sini. Putri Xuan Kong Supreme itu sebenarnya tidak peduli dengan dunia, namun dia hanya ingin melihat dunia luar, ras manusia yang bertarung melawan lebis abis, dan berbagai ras dengan postur yang berbeda-beda, karena dirinya bahkan belum pernah melihat seperti apa ras tersebut. Namun sang ayah Xuan Kong Supreme dia hanya bisa menghela napas dalam di dalam hatinya. Karena pada saat ini setelah puluhan ribu tahun, Dewa Iblis telah berubah menjadi Tao dan sepenuhnya bergabung dengan alam iblis surgawi. Sementara putri Dewa Iblis, Putri Lian Xinluo, mengorbankan hidupnya untuk mencegah invasi klan kegelapan. Tetapi dirinya percaya bahwa Putri Dewa Iblis yaitu Putri Lian Xinluo masih hidup. Dan dia tidak percaya bahwa keberadaan sekuat Putri Lian Xinluo benar-benar bisa mati. Ini juga merupakan keyakinan di dalam hatinya. Faktanya dia memiliki beberapa dugaan yang samar bahwa sang putri telah kembali.